atau hadis ketujuh dari bab al-muraqabah, merasa diri selalu terus diawasi oleh Allah. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang jenius. Tentu kita ingin jadi orang yang pintar, cerdas, jenius. Sebetulnya menurut Nabi, orang cerdas itu kayak apa? Orang jenius itu seperti apa? Mari kita lihat. Orang cerdas, orang pintar adalah mandana nafsahu, orang yang selalu membentengi nafsunya, tidak mengumbar nafsunya. Jenius dia. Pengen makan, makan. Pengen minum, minum. Pengen ngerokok, ngerokok. Pengen mabuk, mabuk. Pengen zina, zina. Bodoh dia. Ya. Pengen ngerokok tapi ditahan-tahan. Jenius. Pengen mabuk, ditahan-tahan. Pengen zina, ditahan-tahan. Pengen mukul karena emosi, ditahan-tahan. Cerdas dia. Jenius dia. Kenapa ditahan? Kalimat berikutnya menjawab. Jadi ditahannya bukan karena takut penyakit, bukan karena takut kalah, bukan karena takut masa depannya suram, bukan karena takut dipecat. Ya, tapi yang jauh lebih dahsyat dari itu. Apa? Neraka. Orang yang takut neraka adalah manusia paling cerdas. Orang yang selalu menghindarkan diri dari neraka, jenius dia. Membiarkan dirinya dibakar di neraka, bodoh dia. Dengar azan masih asyik melayani penjual pembeli karena lagi laris-larisnya, bodoh dia. Berarti dia membiarkan dirinya dibakar di api neraka. Apa enggak bodoh? Bodoh sekali. Walaupun IQ-nya di atas rata-rata, walaupun nilainya kumlot, walaupun profesor doktor, dengar azan asyik ngobrol, bodoh. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah saatnya berangkat haji. Waktu ada, kesempatan ada, uang ada, dia tunda-tunda. Kan masih bisa buat muterin modal. Kan lumayan buat nambah gedein usaha. Bodoh dia. Ya. Kata siapa? Kata manusia yang paling cerdas di muka bumi, yang paling mulia di muka bumi, yang kecerdasannya, kemuliaannya, ilmunya, ketakwaannya, kesolehannya dijaga oleh Allah. Berapa banyak orang yang soleh tapi tidak dijaga oleh Allah. Dia dermawan, dia jujur, dia amanah, dia tanggung jawab, tapi Allah tidak jaga dia. Akhirnya masuk aliran sesat, murtad. Ya, ketika murtad itu masih amanah enggak? Masih dermawan enggak? Masih jujur enggak? Masih. Tapi Allah tidak jaga dia, maka dia ikut aliran sesat, dia murtad, dia kekal di neraka. Kenapa? Tidak dijaga oleh Allah. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesolehannya, kebenarannya, keilmuannya, ketakwaannya dijaga oleh Allah. Nah, manusia seperti beliau berbicara, lalu kita nggak dengar, bodoh kita. Satu-satunya manusia di umat ini yang dijaga oleh Allah. Kalau salah langsung ditegur, kalau salah langsung diluruskan. Maka pada akhirnya
tidak ada kesalahan beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, semuanya wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari mulut beliau adalah wahyu, yang diucapkan oleh beliau adalah wahyu, termasuk yang sedang kita baca ini wahyu dari Allah Rabbul Alamin lewat lisan beliau, bahwa orang bodoh itu begini, orang cerdas itu begini. Maka menurut antum, orang-orang Yahudi itu cerdas apa bodoh? Orang-orang Yahudi Bani Israel sekarang ini cerdas apa bodoh? Bodoh sekali, bodoh sekali, ya. Dari zaman Nabi mereka bodoh luar biasa. Udah tahu itu Nabi, udah tahu itu Rasul, ada di kitab mereka. Jangankan badan Nabi, fisik Nabi, cara tidur Nabi aja mereka tahu. Ada di kitab mereka. Ya, nama jelas, mim ba'dismuhu Ahmad. Akan muncul Nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad, ada di kitab mereka. Ya, tapi mereka ingkari, bukan, Muhammad bohong. Apa enggak bodoh itu? Bodoh sekali kan? Mestinya kalau mereka pintar dikit aja, imani, sedang ditunggu-tunggu kok. Dan selama ini mereka menunggu-nunggu. Ya Allah, kapan datangnya Nabi terakhir? Katanya engkau akan mendatangkan Nabi terakhir agar berjihad bersama kami melawan orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu. Yang ditunjuk siapa? Orang-orang Ansor, yang akhirnya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi, orang-orang Ansor. Jika orang-orang menuruni satu lembah, orang-orang Ansor menuruni lembah yang lain, aku akan mengikuti lembahnya orang-orang Ansor. Kalau bukan karena hijrah, aku akan menjadi orang-orang Ansor. Dicintai dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditunjuk-tunjuk oleh Yahudi dulu. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ya Allah, mana Nabi terakhir yang katanya akan engkau bangkitkan begini, agar bersama kami melawan orang-orang itu. Begitu datang yang ditunjuk beriman, mereka sendiri malah tidak beriman. Bodoh sebodoh-bodohnya. Itulah Yahudi. Maka haram bagi kita memuji-muji Yahudi sebagai orang cerdas, orang pintar, jenius. Haram. Bodoh sebodoh-bodohnya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Binatang. Kalimat yang paling pas, predikat untuk mereka adalah binatang. An'am, kata siapa? Kata Allah. Balhum adall, lebih sesat lagi, lebih bodoh lagi. Seburuk-buruk binatang, sedolim-dolim binatang, dia tidak akan masuk neraka, walaupun surga juga tidak. Mereka akan kekal di neraka, kekal di azab selama-lamanya karena kebodohan mereka ini. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang cerdas, jenius adalah selalu melakukan apa yang bermanfaat untuk nanti setelah mati. Ya. Kalau saya sholat ini manfaat nggak setelah mati? Oh ya, semangat. Kalau saya sodakoh ini, zakat ini, bantu orang ini, semangat nggak untuk mati? Iya, ada manfaatnya nggak untuk mati? Iya, semangat dia. Kalau saya umroh, haji, lalu capek kan, memakai pakaian ihram 4 hari atau 5 hari, ya, atau umroh, capek di sana. Semangat, kenapa? Karena ini untuk kebahagiaan setelah mati. Ya. Ini begadang, nonton bola, ini ada manfaat nggak nanti? Nggak ada. Males dia. Ngapain? Nggak ada manfaatnya buat akhirat, gitu. Jadi dikit-dikit akhirat, dikit-dikit akhirat, dikit-dikit akhirat. Cerdas, jenius, pintar. Kenapa? Jutaan tahun, bahkan selama-lamanya kan. Sementara dunia, antum bilang 60 tahun aja nggak berani, 50 tahun berani nggak berani kan? Saya akan hidup di dunia ini sampai 50 tahun lagi, nggak berani kan?
Alah, paling kita 30 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, bahkan mungkin 5 tahun lagi, mungkin setahun lagi, ya, mungkin beberapa bulan lagi, mungkin sehari 2 hari, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau 60 tahun, ya hampir semua kita tahu, nggak mungkin. Ya, saya akan hidup di dunia ini 60 tahun lagi, nggak ada yang berani ngomong begitu, nggak ada yang meyakini itu. Kalau sebulan lagi mungkin, 5 hari lagi mungkin. Kita kejar-kejar, kita lakukan sesuatu, kita ngotot untuk sesuatu yang akan kita rasakan 5 hari lagi, 10 hari lagi, kita nikmati setahun 2 tahun lagi. Sementara yang miliaran tahun kita lupakan. Apa enggak bodoh itu? Ya, kalimat apa yang lebih pantas dari kalimat bodoh? Bodoh sekali, nggak ada akalnya, iya kan? Kecuali mereka yang nggak percaya, orang Jepang, orang Amerika, orang Inggris, Prancis, ya emang dia nggak percaya, ya itu memang udah punya mereka dunia itu. Tapi saya, antum yang percaya bahwa ada kehidupan setelah mati, nanti begini, 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 jangankan sholat, puasa, zina, khamar, judi, menyingkirkan duri dari tengah jalan, ngomong nyakitin orang lain, itu ada balasannya. Gimana kita mau jadi orang bodoh terus melakukan sesuatu untuk dunia-dunia, sementara untuk yang miliaran tahun kita lupakan? Betapa bodohnya kita. Zoluman jahula, zolim, bodoh. Bukan zolim lagi, zolum. Bukan jahil lagi, jahul. Kalau jahil masih mending, ini jahu, ya. Kalau zolim masih mending, ini zolum, ya. Sangat-sangat zolim, sangat-sangat jahil, sangat-sangat bodoh. Itulah manusia, dan seluruh manusia rugi. Nggak ada yang nggak rugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Di luar itu rugi semua. Maka kalau antum tidak ingin rugi, satu, beriman, ya. Kemudian beramal saleh, kemudian didakwahkan kalau bisa, terakhir sabar, ya. Maka fawaid dari ayat itu, carilah ilmu, carilah ilmu, carilah ilmu, kemudian diamalkan, diamalkan, jangan ditumpuk-tumpuk ilmu itu. Antum tahu yang suka numpuk-numpuk ilmu siapa? Yang suka numpuk-numpuk ilmu siapa? Amal enggak? Yahudi, laknatullah alaihim jami'an. Yahudi hobinya numpuk-numpuk ilmu, ini tahu, itu tahu, ini tahu, ini tahu, ya. Ada cap kenabian di punggung Nabi, tahu. Nabi itu yang tidur cuman matanya, hatinya enggak, tahu, ya. Coba dia jawab enggak? Pasti dia enggak jawab, ya. Pasti dia diem nih, tahu. Ketika ditanya tentang ruh, coba tanyakan tentang ruh kepada Muhammad. Kalau dia jawab, berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diem saja nggak mau jawab, berarti dia Nabi. Tahu, segitu tahu Yahudi. Diapakan pengetahuan mereka itu, ilmu mereka ditumpuk-tumpuk terus tanpa amal sama sekali. Jangan kita seperti mereka. Belajar, belajar, diamalkan, diamalkan, belajar, diamalkan, belajar, diamalkan. Jadi antum belajar, kita belajar, saya belajar, tujuannya untuk beramal, jangan untuk ceramah. Kan ada orang cari ilmu tujuannya biar bisa ceramah. Jadi ceramah itu menyampaikan itu tujuan, gak ada amal. Ceramah kesana kemari menasihati orang, tapi nggak pernah sholat di masjid, subuh kesiangan, jenggot dipotongi, anak istri dibiarkan membuka aurat. Itu dia mirip-mirip Yahudi.
ceramah luar biasa. Jangan. Ya. Cari ilmu, diamalkan. Kemudian ini kalau bisa didakwahkan. Ya, tentu anak istri bisalah. Kalau lebih dari anak istri kita bisa berdakwah, bagus. Lebih bagus lagi. Terakhir apa? Sabar. Wa tawassaw bis sabar. Sabar, terakhir sabar. Jadi dai berdakwah tidak sabar, selamat gagal. Ngalamat dia akan gagal. Ya, maka harus sabar. Cacian, makian, hinaan. Maka jadi dai itu jangan siap dipuji. Siaplah dicela. Gitu. Kalau dai siap dipuji, dia nggak akan mengatakan, saudara-saudara ini bid'ah, saudara-saudara ini syirik. Nggak berani dia, karena dia siap dipuji. Kalau dikritik, oh ini dai, ini ustadz ini nggak bijaksana, sakit dia. Oh ustadz ini keras, oh meriang dia. Oh ustadz ini merasa benar sendiri, oh nggak bisa tidur. Ya. Adapun dia ikhlas, nggak peduli mau dibilang keras, mau dibilang benar sendiri, mau dibilang ngapling surga, biarin mau ngomong apa. Pokoknya tahlilan itu bid'ah, maulid itu bid'ah. Karena Nabi nggak pernah mengajarkan, para sahabat nggak pernah mengamalkan. Bagaimana kita mau mengamalkan ajaran Islam yang Nabi aja nggak kenal, para sahabat nggak kenal, lalu kita amalkan dan kita katakan itu sebagai ajaran Islam? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita lebih pintar dari Nabi dan para sahabat yang nggak pernah tahlilan, nggak pernah muludan. Kita semangat tahlilan muludan. Musibah apa lagi ini? Dai nggak takut, nggak boleh ngajar lagi, nggak apa-apa, ya kan? Kalau dia siap dipuji, nggak siap dicela, ya nggak jadi begitu, ya. Maka dakwahnya ya tentang sodako, tentang birrul walidain, tentang akhlak yang mulia, tentang puasa, ayo sholat, ya. Ini kan nggak berisiko, nggak ada yang sakit hati, tapi mengatakan saudara-saudara ini syirik, saudara-saudara ini bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, siap-siap dicaci maki. Maka dia tidak akan mengatakan itu, karena dia nggak siap dicela, dia pinginnya dipuji. Dai tidak seperti itu. Dai siap dicela. Sebagaimana para nabi, para rasul, Nabi Muhammad SAW, beliau berdakwah berharap pujian, tidak. Apa yang dilakukan, apa yang keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab dari dakwah Nabi SAW, majnun, syairun majnun, Muhammad gila, penyair gila, kemasukan jin. Peduli Rasul? Nggak peduli. Emang berhala-berhala ini bukan Tuhan, emang ini berhala, jangan disembah, ini syirik. Begitu dai. Maka terakhir ditutup dengan kalimat sabar, wa tawassaw bis sabar. Bukan siap-siap disanjung, siap-siap dipuji. Kalau datang ke perkumpulan, dihormati, dicium tangannya, dipeluk, ya, diberi tempat. Tidak berharap seperti itu. Walaupun para ulama akhirnya seperti itu, tapi itu bukan harapan mereka. Cacian makian lebih dahsyat lagi, terutama ketika tinggal di satu kaum, di satu negeri yang penuh dengan syirik dan bid'ah. Gitu. Itu dibenahi. Karena sifat dai adalah mengobati. Mirip-mirip dokter. Yang sakit mana nih? Gitu. Dokter yang baik tentu akan melihat dari badan pasien di hadapannya itu apanya yang sakit, kan begitu. Kaum muslimin Indonesia ini sedang sakit apa? Ya, syirik beda dengan kaum muslimin di Saudi, lain lagi. Barangkali sudah nggak ada syirik, nggak ada bid'ah, kecuali sedikit sekali. Bicara tentang yang lainnya, mana yang dilihat? Ini lagi sakit apa? Sama dengan dokter, ini lagi sakit apa? Apa dokter yang baik ketika di hadapan dia ada seorang pasien yang sakit jantung, sakit liver, lalu dia bahas kulit pasien, ya, kulit bapak bagus nih, halus kulit bapak nih. Apa begitu dokter? Ya,
tentang sedekah, tentang birrul walidain, tentang senyum, kan semua udah tahu itu baik. Ngapain dibahas-bahas berdalam-dalam? Ya sekali lewat sajalah. Ini syirik dan bid'ah yang sedang melanda kaum muslimin di negeri kita ini. Nah, itu mestinya yang keluar dari para dai, dari mulut para dai hari ini. Jangan tinggalkan syirik, bid'ah, syirik. Ini penyakit yang melanda kaum muslimin hari ini, yang dengan syirik batal seluruh amalnya. Kan terima kasih mestinya, dan mereka nanti akan berterima kasih insyaallah. Sekarang mencaci, memaki luar biasa. Ustaz-ustaz salaf dicaci, dimaki, ya. Nah, nanti akan berterima kasih bahwa betul yang diucapkan ini, bahwa datang ke kuburan beramai-ramai, mendatangi kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, menjadikan kuburan itu sebagai tempat keramat, mencari berkah, itu syirik. Baru mereka akan tahu setelah mati. Terlambat belum? Telat belum? Telat. Sudah terlambat, sudah nggak bisa lagi. Nah, sekarang belum terlambat. Ya, biarlah cacian makian ini dalam rangka cinta kita kepada kaum muslimin, sayang kita kepada kaum muslimin. Jangan sampai mereka beribadah lalu masuk neraka. Jangan sampai mereka melakukan ritual-ritual yang justru mengantarkan mereka ke neraka. Ya, mestinya mereka berterima kasih. Wal ajiz, siapa ajiz? Lawan kata al-kayyis, orang yang lemah, orang yang dungu, orang yang bodoh, orang yang lemah akal. Kalau yang cerdas tadi sudah dua ya. Sekarang yang bodoh, manittaba'a nafsahu hawaha, selalu mengikuti hawa nafsunya. Pengen ngerokok, pengen minum khamar, pengen zina, ya. Sekali waktu pengen puasa, pengen sholat, nggak pengen, nggak, ya. Jadi semuanya berdasarkan nafsu, keinginan. Dan ada sebagian tarekat sufiyah kan seperti itu, ya. Jadi kalau lagi malas sholat, malas puasa, jangan dipaksain, gitu, nggak baik itu. Kalau rajin sholat, rajin puasa, silahkan. Tapi kalau lagi malas, istilah kita nggak mood, jangan dipaksain. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lihat. Ya, suka-suka dia aja pakai dalil. Ini batil. Yang benar apa? Kita paksain. Malas sekali sholat nih. Apalagi di hadapan kita ada sesuatu yang sangat menarik, proyek besar. Tiba-tiba terdengar azan duhur, azan asar, azan Jumat. Malas sekali kita mendatangi. Maka wajib kita paksakan diri kita. Kalau kita memaksakan diri kita untuk datang ke masjid, kita sedang berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Cerdas dia. Kalau dia ikuti, bodoh dia. Manittaba'a nafsahu hawa, mengikuti hawa nafsunya, apa keinginannya diikuti. Wa tamanna 'ala Allahil amani, lalu dia berharap, salat tidak, puasa tidak, mabuk iya, tapi dia berharap Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Rauf. Salahkah kalimat ini? Tidak salah, betul. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Rauf, Allah Pengasih, Allah Penyayang. Tidak ada yang seperti Allah dalam menyayangi hambanya, melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Ketika Nabi melihat ada seorang wanita dalam tawanan perang mencari-cari anaknya, bayinya nggak ketemu-ketemu. Maka setiap kali ketemu bayi, dipinjamnya, disusuinya. Setiap ketemu bayi, dipinjamnya, disusuinya. Nabi mengatakan, wahai para sahabat, mungkinkah wanita seperti ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat menjawab, tidak mungkin. Kata Nabi, begitulah Allah. Wanita ini begitu sayangnya terhadap anaknya. Allah lebih sayang daripada wanita ini terhadap siapa? Terhadap hambanya. Maka tidak salah mengatakan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang salah apa? Dia tidak beramal, mengandalkan Allah Rahman, Rahim, Tawwab, Rauf,
lalu dia tidak beramal, pingin zina-zina, pingin mabuk-mabuk, malah sholat yang nggak sholat, bodoh dia. Maka yang pinter, dia tidak hanya berharap bahwa dia yakin bahwa Allah Rahman Rahim, tapi dia juga harus beramal. Oleh karena itu terkenal dalam Islam ada roja, ada khauf, ada roja, ada ketakutan, ada juga harapan, ada ketakutan, ada harapan, dan dua-duanya harus seimbang. Bahkan usahakan dua-duanya seperti sayap burung. Sayap burung itu yang kiri sama yang kanan beratan mana? Sayap burung itu yang kiri sama yang kanan beratan mana? Sama, seimbang kan? Begitulah khauf dan roja. Khaufnya segitu, rojaknya segitu. Baru dia cerdas. Walaupun dalam beberapa keadaan kita harus membesarkan rasa takut kita, dalam beberapa situasi kita harus membesarkan harapan kita. Itu ada, ya. Seperti kisah orang yang membunuh 99, sudah lewat hadisnya, ya kan? Akhirnya 100. Itu mestinya apa? Mestinya dibesarkan apa? Ketakutan apa harapan? Jawabnya harapan. Ini salah, dibesarkan ketakutan oleh orang pertama, oleh ahli ibadah itu, tapi dia bukan ahli ilmu. Salah kan? Makanya dibunuh sekalian. Gitu. Ketika berhadapan dengan ahli ilmu, dibesarkan harapannya bahwa engkau telah berdosa besar membunuh 100 orang, betul, tetapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penerima taubat, tidak ada yang bisa menghalangi engkau dari taubatnya Allah. Senang dia, lalu punya harapan, dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah, dan akhirnya masuk surga. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini hadis derajatnya hasan, kata Imam At-Tirmidzi. Sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa fawaid. Di antaranya wujubul ahdi bil hazmi ma'an nafsi wa muhasabatuha. Wajib bermujahadah, wajib memaksakan diri dalam hal ketaatan. Ketika kita sanggup tetapi kita malas, maka wajib kita paksakan diri. Beda kalau kita nggak sanggup. Sanggupkah saya berangkat ke Mekah untuk pergi haji, umroh, sementara penghasilan saya cuman 1,5 juta, 2 juta per bulan? Tentu saya nggak sanggup. Saya memaksakan diri, ngutang sono, ngutang sini, Allah nggak suka. Ya. Sanggupkah saya sholat sambil berdiri padahal saya sedang sakit keras? Tentu nggak sanggup. Saya paksakan diri, nggak baik, Allah nggak suka. Saya paksakan diri ke masjid sholat berjamaah padahal sedang hujan, ya, basah-basah saya ke masjid, Allah senang? Nggak, Allah nggak suka. Ya, yang dipaksakan itu bukan kemampuan tapi kemauan. Kalau kemauan harus dipaksa. Kan males banget nih umroh atau haji, males banget. Tapi duit ada, waktu ada, maka dia harus paksakan. Males banget nih ke masjid, jamaah sholat subuh, lagi ngantuk-ngantuknya, tapi dengar adzan, wajib dipaksakan. Gitu. Jadi bedakan antara kemampuan dengan kemauan. Kalau kemauan harus dipaksa, kalau kemampuan jangan. Allah nggak suka kita memaksakan kemampuan, artinya tidak mampu kita paksakan diri. Bahwa bahkan Allah senang ketika kita mengambil yang ringan. Maka kita di Surabaya atau di Kuala Lumpur atau di Jeddah salat zuhur 4 rakaat apa 2 rakaat yang disukai oleh Allah? 2 lebih ringan 2 kan? Safar. Allah tidak senang kalau kita sholat duhur, sholat asar, sholat isya 4 rakaat.
kalau lagi safar, cukup 2 rakaat. Ya. Kita lagi safar, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Allah senang enggak? Allah senang enggak? Enggak senang. Ya, justru Allah senang ketika kita safar, apa ke Surabaya, apa ke Bandung, apa, enggak usah sholat qobliyah ba'diyah. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi ketika safar tidak pernah sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Nah, itu dia. Dan ketika para sahabat menulis bagaimana sifat-sifat Nabi adalah ketika di hadapan Nabi ada 2 pilihan dan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, maka Nabi pasti pilih yang paling ringan. Yang paling ringan. Oleh karena itu terlihat penyesalan beliau ketika beliau memilih haji ifrad atau kiron. Beliau pingin haji tamattu karena haji tamattu itu nikmat sekali, mudah sekali, maka disebut tamattu, bersenang-senang. Tapi beliau nggak bisa karena beliau sudah terlanjur membawa kambing, hewan hadyu, hewan kurban. Kan yang sudah bawa hadyu tidak boleh berhaji tamattu. Beliau nyesal, seandainya aku tidak membawa kambing ini, tentu aku akan bertamattu. Adapun para sahabat yang tidak membawa kambing, mereka semua berhaji tamattu. Sebagaimana kaum muslimin hari ini tentu berhaji tamattu. Karena tidak mungkin kita bawa kambing dari rumah, ya kan? Nggak mungkin sekali, mustahil. Ya, pasti kita beli kambing di sana, kan begitu. Al-istidadu lima ba'dal mauti bil amali salih. Mempersiapkan diri untuk kematian itu pakai apa? Pakai apa? Pakai amal soleh. Ya, bukan harta, bukan pangkat, jabatan, kedudukan, tapi amal soleh. Bisakah harta itu dipakai untuk amal soleh? Bisa. Bisakah pangkat, jabatan, kedudukan dipakai untuk amal soleh? Bisa. Ya, ada antum jadi wali kota misalnya, atau jadi lurah misalnya, atau jadi RT misalnya, antum pakai wewenang antum untuk melarang berdirinya tempat maksiat di tempat antum. Nah, ini namanya amal soleh. Jadi dengan pangkat, jabatan, kedudukan, harta, keahlian, semuanya bisa dipakai untuk amal soleh dan bisa juga dipakai untuk maksiat, tergantung kita. Sama dengan teknologi hari ini, yang Facebook, yang WhatsApp, yang macam-macam, itu bisa dipakai maksiat, bisa dipakai taat, tergantung kita. Man sara khalfa sahawati nafsi dhalla wa adalla. Barang siapa yang terus berjalan di belakang syahwatnya, mengikuti syahwatnya, zina, khamar, judi, diikuti, maka sesat dan menyesatkan. Maka jangan kita hidup mengikuti hawa nafsu, apa maunya kita. Selalu dibatasi. Kayak kita di penjara. Kan seorang mukmin kata Nabi memang di penjara. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini memang penjara bagi kaum muslimin. Mau ini enggak boleh, mau itu enggak boleh. Ya, yang boleh enggak apa-apa. Ya. Olahraga, jalan-jalan, rihlah ke tempat yang halal, boleh. Tempat yang haram jangan. Jadi selalu dibatasi, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh. Selalu dibatasi seperti itu. Idza 'asha al-'abdu 'ala ar-raja' duna al-khauf aw 'ala al-khauf duna ar-raja' faqad khalafa asy-syar'a. Barang siapa yang hidupnya penuh dengan harapan tanpa ketakutan, binasa dia. Barang siapa yang hidup penuh dengan ketakutan tanpa harapan, apa? Binasa dia. Disinilah ilmu berbicara. Dengan ilmu maka bisa pas kapan khauf, kapan roja. Memadukan antara khauf dengan roja. Dengan apa? Hanya dengan ilmu. Bisakah dengan cara lain? Tidak bisa. Semangat? Tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah ilmu.
Terakhir, hadis ini ada kelemahan di dalam sanadnya, tetapi karena ada hadis lain yang mendukung hadis ini sahih, maka hadis ini terangkat dan bisa dijadikan dalil. Maka beliau mengeluarkan fawaidnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.